Salam di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk saudara-saudaraku sekalian. Renungan hari ini berjudul Firman Tuhan. Ayat yang mendasari adalah Yesaya pasal 55 ayat 11 yang demikian punya. Demikian firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Firman Tuhan ini hebat. Setiap orang mestinya mengerti bahwa firman Tuhan itu adalah sangat dibutuhkan pada kita. Dan firman Tuhan yang setelah keluar dari sabdanya itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Pasti akan terjadi seperti kehendaknya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang pertama, firman Tuhan itu dalam Alkitab bisa diartikan berbagai macam. Yang pertama, firman Tuhan itu sabda Allah sendiri yang keluar dari mulutnya. Itu terjadi dalam Kejadian pasal 2 ayat 16. Semua pohon yang dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Firman ini kepada Adam dan Hawa. Tapi begitu engkau memakan buahnya, pada saat itu engkau akan mati. Ini firman Tuhan yang keluar. Terus yang kedua, firman Tuhan itu melalui para nabi-nabinya. Misalnya dalam Haggai 6 ayat 8. Maka Tuhan Allah memutuskan seorang nabi kepada Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir, dan yang akan membawa kamu keluar dari Mesir, dan membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Nabi oleh Roh Kudus digunakan oleh Allah untuk membawakan firman, sehingga Nabi Musa yang menulis hakim-hakim ini, Nabi yang menulis hakim-hakim ini dikatakan, dengarlah firman Tuhan. Yang ketiga, firman Tuhan bisa berwujud dari rasul-rasul Tuhan. Misalnya dalam 1 Korintus 13 ayat 8, di sana dikatakan bahwa kasih tidak berkesudahan. Itu firman Tuhan yang ditulis oleh para rasul. Kemudian firman Tuhan itu juga Tuhan Yesus Kristus yang berfirman. Seperti firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 7. Siapa yang mencari akan mendapatkan. Siapa yang mengetuk pintu akan dibukakan. Siapa yang minta akan diberi. Itu firman Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu Allah sendiri. Maka sabdanya adalah firman Tuhan. Demikian juga melalui Alkitab. Apa yang ditulis oleh Alkitab? 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk mengalahkan, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi, tulisan segala Tuhan diilhami oleh Roh Kudus. Dari Kejadian sampai Wahyu, itu adalah Alkitab, adalah firman Tuhan. Nah, saudara-saudaraku semuanya harus kita mengerti. Kemudian, apa yang menjadi kuasa firman Tuhan ini? Saudaraku yang dikasihi, firman Tuhan berkuasa. Yang berkuasa untuk menciptakan. Firman Tuhan itu kreasi. Ya, yang tidak ada menjadi ada. Ini ditulis dalam Kejadian
pasal 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi, antara lain itu. Kemudian kuasa yang kedua adalah kuasa yang menopang. Ya. Ibrani 1 ayat 3, di sana antara lain dikatakan, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala pada yang ada dengan firman-Nya. Jadi firman-Nya Tuhan itu menopang segala yang ada di bumi ini yang diciptakan Tuhan. Kemudian kuasa untuk memberi hidup yang kekal. 1 Petrus pasal 1 ayat 23, kamu telah dilahirkan kembali dari benih kekal, yaitu firman Tuhan. Jadi oleh firman Tuhan itu menjadikan orang itu lahir baru. Itu kuasa yang berikutnya adalah kuasa kasih karunia. Efesus 2 ayat 5. Kasih karena kamu menyelamatkan setiap manusia. Itu kuasa firman. Kemudian kuasa yang berikutnya adalah sebagai pedang. Ketopong keselamatan, pedang rohani yang akan memusnahkan iblis, melawan iblis. Jadi kuasa firman itu memusnahkan kuasa iblis di dunia ini. Itulah kuasa-kuasa Tuhan Yesus, kuasa firman. Kemudian yang terakhir ya kuasa untuk menghakimi. Yohanes 12 ayat yang ke-48. Di sana oleh firman Tuhan itu menghakimi seluruh bumi, seluruh manusia akan dihakimi oleh firman Tuhan yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Itu adalah kuasa firman. Sekarang tanggapan terhadap firman Tuhan ini. Manusia harus responi tanggapan itu. Kasih dan rindu terus untuk mendengar, berusaha memahami. Matius 13 ayat 24. Matius 13 ayat 23. Rindu untuk mendengar dan melakukan sehingga firman itu berbuah di tanah yang baik lalu berbuah. Kemudian respon itu mengasihi dan memuji firman Tuhan, Mazmur 56 ayat 5. Kemudian respon yang ketiga, menyimpan dalam hati, Mazmur 119 ayat 11. Percaya maksudnya. Respon yang keempat, taat dan menerapkan janji-janjinya dan melakukan dengan benar. Respon yang ketiga, firman Tuhan yang diresponi, bersaksi, mengabarkan di seluruh muka bumi ini. Karena Allah bekerja dalam setiap kita memberitakan Injil. Allah bekerja, turut bekerja. Nah demikian saudara-saudara, firman itu ternyata sangat penting dan sangat perlu kepada saudara. Saudara tidak akan hidup baru kalau tidak ada firman Tuhan. Saudara tidak akan percaya kepada Yesus kalau tidak ada firman Tuhan. Nah karena itu, mari dengan sadar dan dengan kekuatan Roh Kudus yang sudah diberikan, talenta yang sudah diberikan, kasih karunia yang sudah diberikan, kita wartakan firman Tuhan untuk sesama kita. Immanuel. Amin.